Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 26 dari Jumadal Ula 1444 Hijriah, bertepatan dengan 19 atau 20 Desember 2022. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan keutamaan berpuasa, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada Al-Fadilah At-Tasi'ah, keutamaan yang ke-9, tentang permasalahan orang-orang yang berpuasa dengan puasa itu junnatun minal ma'asi, dengan berpuasa itu menyebabkan dia terjauh dari kemaksiatan. Maka puasa dari keutamaannya di sini junnah minal ma'asi. Makna junnah adalah tameng, yang menyebabkan orang yang berpuasa itu terjauh dari kemaksiatan. Maka sebelum kita masuk kepada hadis-hadis yang lain dari bab atau keutamaan ini, dipersilakan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Silahkan, siapa yang belum hafal? Silahkan dipukul. Hendak ya Faisal, ikra. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa tasi'a biqaya min al-ma'asi. Qala Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, akhbarani Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Wahid bin al-Hakam qala ana ibn Wahb qala akhbarani wa akhbarani Anas bin Ayyad qala an al-Harith bin Abdul Rahman qala an ammihi qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Laisa siyam min al-akli wa syurbi, inama siyamu min al-lagwi wa rafati, fa in sakata ahad aw jahila alaik faltaqul ini sahih. Bismillah. Qala al-muallif hafidhahullah, qala al-Imam Abdur Razzaq Ibn Hammam rahimahullah, qala akhbarana an Ibn Khuzaim an Abdurrahman Ibn Sabit an Jabir Ibn Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Ka'b Ibn Ujrah, a'adzakallah min imaratis sufaha. Qala wa ma imaratus sufaha? Qala umara'un yakununa ba'di la yaqtaduna bihadi wala yastanuna bisunnati faman sadaqahum bikadbihim wa a'anahum ala dhulmihim faulaika laisu minni walastu minhum wala yaridu ala haudi wa man lam yusaddiqhum bikadbihim walam yu'inhum ala dhulmihim faulaika minni wa ana minhum wa sayaruddu ala haudi. Ya Ka'ba ibn Ujrah, as-sawmu junnatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ah wa salatu qurbanun
au qala burhanun ya Ka'bah ibna Ujrah innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min sukhtin annar aula bih ya Ka'bah ibna Ujrah annasu godiyan famubta'un nafsahu famubtiquha wa ba'i'un nafsahu famubiquha. Hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak di dalam Musannafnya dan juga Abd ibnu Humaid di dalam Musnadnya dan Imam Ahmad di dalam Musnadnya juga. Maka hadis ini dikeluarkan oleh 3 kutub, Abdul Razak, Abd ibnu Humaid dan Imam Ahmad. Maka semuanya sanadnya ali, tinggi-tinggi. Karena mereka memang orang-orang yang di tabaqah ke-9 seperti Abdul Razak dan Abd ibnu Humaid dan Imam Ahmad di tabaqah yang ke-10, bahkan sanadnya lebih tinggi daripada Al-Imam Al-Bukhari. Karena Imam Al-Bukhari tabaqah ke-11. Maka sanadnya bertumpu kepada yang kita baca tadi, Ibnu Khuzaim dari Abdurrahman ibnu Sabit dari Jabir ibni Abdullah. Maka dari sanad ini barakallahu fikum, sanad yang sahih. Siapa Ibnu Khuzaim? Dia adalah Abdullah ibnu Utsman ibnu Khuzaim, siqah. Dan siapa Abdurrahman ibnu Sabit? Dia Abdurrahman ibnu Sabit telah rawi yang siqah dan telah disifatkan oleh beberapa ulama banyak melaksanakan irsal, maknanya meriwayatkan dari sahabat dan tidak mendengar darinya. Namun telah dinas oleh para ulama seperti Abu Hatim mengatakan bahwa periwayatannya dari Jabir ibni Abdullah, dia itu periwayatannya sahih. Maka periwayatannya dari Jabir ibni Abdullah sahih. Maka sekarang kita masuk kepada matan tahlik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Ka'b ibni Ujrah, berkata kepada Ka'ab ibnu Ujrah. Maka hadis ini hadis Jabir ibni Abdullah. Namun dari hadis Jabir ini mengisahkan bagaimana dia menasehati Ka'ab ibnu Ujrah dari seorang sahabi. Nasihat yang pertama berbicara tentang para umara yang zalim. Maka dikatakan di dalam hadis ini, a'adakallah min imaratis sufaha. Semoga Allah melindungi kamu di saat ada pemimpin yang safih, yang kejam. Wama imaratus sufaha, atau yang buruk. Lalu apa itu pemimpin yang buruk ya Rasulullah? Qala umara'un, dia pemimpin negeri. Yakununa ba'di, yang datang setelah Nabi. La yaqtaduna bihadi wala yastanuna bisunnati. Dia tidak melaksanakan sunnahku dan tidak berada dalam hidayahku, namun dohirnya masih tetap muslim. Faman saddaqahum bikidbihim wa a'anahum ala dulmihim faulaika laisu minni walastu minhum wala yaridu ala haudi. Barang siapa dari kaum muslimin, terutama dohirnya di sini para ulama, yang membenarkan kedoliman dari umara tersebut, itu maknanya. Maka barang siapa dari para ulama yang harusnya menasehatinya tetapi malah membebek, mengikuti kesalahannya dan bahkan mencari pembenaran untuk pemimpin atas kesalahannya dan bahkan menolong atas kezalimannya,
Faulaika laisu minni walastu minhum. Maka mereka itu bukan dari kelompokku dan aku berlepas diri. Maknanya di sini bukan maknanya kafir. Laisu minni, mereka bukan dari kelompokku, maknanya bukan dari sunnahku. Masih dalam muslim, lingkaran gelanggang keislaman. Namun tidak dalam hidayah Nabi Muhammad. Maknanya bisa jadi mereka kelompok ahlul bid'ah. Maka Nabi mengatakan, aku bukan dari mereka. Nabi berlepas diri dari sunnah atas mereka. Masih Islam. Dan mereka tidak akan minum di haudku. Maka mereka seperti hukumnya orang-orang mubtadi'ah. Orang-orang mubtadi'ah yang tidak mengikuti sunnah tidak minum di haud Nabi. Seperti hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW membawa asoknya, membawa tongkatnya dan mengatakan, suhkon suhkon bu'dan liman ghayyar wa baddal. Maka jauhi, jangan minum dari air haudku bagi mereka orang-orang yang mengganti sunnah dengan bid'ah. Maka di sini zahirnya wala yaridu ala haudi, maka umara dan ulama yang membebek umara yang salah dicarikan pembenaran, maka mereka sama-sama tidak minum dari air haudku. Dan kebalikannya, waman lam yusaddiqhum bikidbihim walam yu'inhum ala dulmihim, maka barang siapa yang tidak membenarkan dari kedustaan mereka para umara dan tidak menolong atas kedoliman mereka, faulaika minni, maka mereka dohirnya kembali kepada para ulama saja tadi. Maksudnya ulama ini tidak mencari pembenaran untuk waliul amrnya, dan tidak menolong kedolimannya, dan tidak menolong kedustaannya. Maka mereka itu minni wa ana minhum, dan aku dari mereka. Wa sayariduna an haudi, mereka akan minum dari telagaku. Maka di dalam lafaz ini saja menjadi pendalilan bahwa para umara mereka para manusia sama seperti kita. Maka manusia ada yang di saat mendapatkan jabatan pemimpin, baik pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, pemimpin negeri, presiden, maka mereka sama masuk kepada khitab kulubni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh yang namanya Bani Adam pasti berbuat kesalahan. Maka tidak ada gading yang tak retak, dan sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka datang presiden berganti dan tumbuh lagi dan berganti, maka semuanya mereka dihukumi sebagai manusia. Ada yang imamun adil dan ada yang imamu zalim. Maka di sini disebutkan oleh Nabi bahwa akan ada para umara as-su, yang mana mereka pemimpin yang buruk, sufaha. Dan di sini yang dijadikan adalah mauqif para ulama. Jika para ulama membebek mereka dan membela mereka dari kebid'ahannya, dari kemaksiatannya, kedustaannya, maka dihukumi sama dengan pemimpin yang buruk ini. Nabi berlepas diri, tidak mengikuti sunnah Nabi, dan tidak minum di haud Nabi. Namun barang siapa yang dia, para ulama ini, tidak mengikuti kedzaliman dari pemimpinnya, maka di sini dia akan mengikuti sunnah Nabi dan akan meminum haud Nabi. Maka ini makna dari hadis ini. Sehingga kesimpulannya hadis ini tidak menunjukkan kepada kekufuran dari pemimpin yang zalim, keluar dari sunnahku. Dan kedudukan mereka para ulama yang mengikuti kedzaliman dari pemimpinnya pun tidak dihukumi
kekufuran, keluar dari Islam, maka mereka tidak masuk untuk minum haudku. Dan ini adalah dari kelompok ahlul bid'ah. Kemudian dinasehati lagi, ya Ka'bah ibna Ujratin, dan ini poin pendalilan, as-saumu junnatun, bahwa puasa itu penghalang, tameng dari berbuat kemaksiatan. Maka ini poin pendalilan dari hadis yang kita bahas sekarang. Maka disebutkan bahwa puasa junnah, wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan disifatkan sedekah sebagai penghapus dari dosa-dosa. Maka ini masuk kepada keumuman ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at,